Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wassahabah wal qurabah wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin midin khusilaru jami'a ma syaina ma cidogiri masyayikh mahsyaikhuna Khalil bin Abdul Latif masyayikh Karangmanas Ki Haji Masruhi Al-Bahiki wa usulihim mufuruhim sawiran aw kabiran wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, masuk. Dalam. Bun bara naik binen bun bara. Masalah akhlak. Masalah etika, masalah tata krama dan masalah al-akhlaqul karimah dan al-akhlaqus sayyi'ah. Jadi memang di zaman sekarang banyak manusia dari kalangan umat itu sudah tidak memikirkan, tidak melakukan norma-norma akhlak. Karena banyak semakin mereka orang mereka sudah tidak memikirkan tentang akhlak. Oneng akhlak ni kenapa? Tingkah laku. Moncepon reng mathura akhlak ni kah? Tata krama. Jadi intinya Islam, iman dan ihsan, agama Islam itu adalah agama akhlak. Kenapa kita diperintah untuk bertauhid kepada Allah? Agar supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diperintah untuk mengerjakan solat? Agar akhlak kita baik. Kenapa kita diperintahkan untuk solat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat? Agar supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diperintah untuk sabar, ikhlas, untuk tidak putus asa? Agar akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh judi, dan juga tidak boleh mendolimi sama umat Islam? Agar akhlak kita baik. Intinya dari ajaran agama Islam itu adalah akhlak. Makanya kita wajib untuk introspeksi diri. Onek introspeksi diri sampean. Napa? Sadar diri. Bener. Jawabuna Sayyidina Umar itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi introspeksi diri, sadar diri. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Akhlak itu tata krama, akhlak itu tingkah laku, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan. Yang mana hadis Rasulullah SAW sangat tegas menjelaskan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah, aku diutus, kata Rasulullah, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diperintah untuk mencerdaskan manusia, untuk memintarkan manusia, untuk
dan yang lainnya. Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kibunya semangken itu memang sudah tidak memikirkan norma-norma akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada para malaikat, akhlak kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada keluarga, dan akhlak kita kepada sama umat Islam. Jadi nanti ada aturan, karena semuanya Islam itu sudah lengkap, diatur dengan lengkap. Oke, intinya ada nih Kang. Jadi yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Oke, jadi saya urut male. Nanti dijelaskan akhlak kita kepada Allah bagaimana, akhlak kita kepada Nabi Muhammad bagaimana, akhlak kita kepada sahabat, para sahabat, akhlak kita kepada para malaikat, dan seterusnya. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menomorduakan Allah. Apapun masalahnya, kita harus menomorsatukan Allah. Karena ada nih kadang Allah itu dinomorduakan. Saya buktikan satu contoh. Satu contoh begini, kita punya masalah yang sangat luar biasa masalahnya. Ke lauk ke deje bingung, ke timur bingung, ke barat bingung, ke lauk bingung, ke deje bingung. Padahal dia punya Allah. Sudah lengkap sebenarnya. Debun pangeran neka, kalau sampean sedih, kalau sampean susah, neka debun pangeran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi mau sampean sedih, soro pak engak de pangeran. Falkuruni adzkurkum debun pangeran. Maka kata debun pangeran, sebutlah aku, maka aku akan menyebut kalian. Jadi mau sampean keduan masalah luar biasa, pentah di sepertiganya malam, jaipon dan neka kesa, sholat tahajud, lataran sholat tahajud, pentah ke pangeran. Kadang punya keduan masalah, tidak bisa memecahkan masalah. Padahal Allah itu tidak memberikan suatu masalah kecuali makhluknya itu mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi pasti bisa sebenarnya. Cuman kadang kita yang kadang membingungkan diri sendiri. Dan juga akhlak kepada Allah, yang penting intinya akhlak kita kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Empon neketok intinya. Apa saya perintah bi pangeran, kerja lagi. Apa saya larang bi pangeran, tinggal lagi. Empon ndak neka. Itu intinya akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah sembarangan menyebut nama Allah. Kadang menyebut nama Allah keng kebayan mainan. Cek sampai itu termasuk kita tidak punya akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga membaca amin. Ini termasuk akhlak kita kepada Allah, cara membaca amin. Jadi kadung kenapa? Karena kita baca amin itu sama halnya kita berbicara dengan Allah. Amin, kabulkanlah ya Allah. Kita harus punya akhlak kita kepada Allah. Kadang kiai maca amin anak tua, kadang ustaz maca tua bismillahirrahmanirrahim. Contoh amin. Nah, itu termasuk tidak punya akhlak. Oke. Makanya kita harus hati-hati, jangan pernah sembarangan menyebut nama Allah, jangan sembarangan ketika kita berbicara kepada Allah. Punya nikah, kejadian nikah, itu termasuk tidak punya akhlak. Kadang punya lagar. Amin. Pengiran iki kiri. Amin. Coba mama. Benyar sudah nikah tangki. Jadi
Itu sama halnya kita berbicara dengan Allah. Cek sampai dek neka. Pada dek neka sampean. Contoh, sampean neka minta obeng kering sepona. Mak, kula minta obeng mak. Saya napa punten? Saya. Coba contoh dek neka. Pak, engkau minta bese. Pak, mau tak beri palang ke Pak? Engkau minta bese ndak Pak? Tak kira paringin bi bapan. Sama halnya begitu. Amin, amin. Ya Allah, paringin ya Allah, paringin pokoknya ya Allah. Maksa, selalu tidak punya itu namanya tidak punya akhlak. Dan selanjutnya juga termasuk akhlak kita kepada Allah, jangan pernah sembarangan menyebut nama Allah di sembarang tempat atau digunakan untuk maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh menyebut nama Allah untuk digunakan bermaksiat. Ngecok, bismillahirrahmanirrahim. Mau berzina, bismillahirrahmanirrahim. Ajudia, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak punya akhlak. Dan juga naudzubillah, kalau sampean itu termasuk orang yang niat menghina Allah, akan menyebabkan murtad. Naudzubillah, murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati kalau menyebut nama Allah, membaca asma Allah di sebarang tempat. Jangan pernah gunakan bermaksiat. EWC itu tidak boleh, intinya tidak punya akhlak. Atae bismillahirrahmanirrahim berbuat seumpama, itu tidak punya akhlak. Makanya hati-hati, jangan pernah gunakan asma Allah untuk bermaksiat. Itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Salat, makanya kalau kita meninggalkan salat, itu termasuk tidak punya akhlak. Kita tidak puasa di bulan Ramadan. Yang laki-laki udurnya mungkin karena sakit, karena bepergian, itu boleh tidak berpuasa. Jadi tidak ada alasan untuk orang laki, apa minta puasa? Mbak seumpama, head seumpama. Monreng bine, mungkin maklum, mungkin tepan head. Monreng laki tak apa sah di bulan Ramadan, itu tidak punya akhlak kepada Allah. Tidak sholat 5 waktu, anak mak minta bejeng, najis sarong seumpama. Itu tidak punya akhlak kepada Allah. Intinya akhlak kita kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu inti dari akhlak kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Nanti langsung banyak lagi akhlak kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada para malaikat, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada tetangga, akhlak dan selanjutnya. Yang kedua, akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah sembarang untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampeyan seumpama acerita de kancana, acerita sejarah ataupun siapapun ustadz seumpama acerita tentang Nabi Muhammad harus diperjelas. Makanya dalam Al-Quran itu ada, jangan pernah jadikan panggilan Nabi Muhammad seperti panggilan kalian kepada teman-temannya, kepada yang lain. Tidak boleh. Atau kita cerita Muhammad itu begini, Muhammad itu begini, Muhammad saya kocak. Jadi jangan pernah sembarangan mengucapkan nama Nabi Muhammad. Harus yang lembut, harus diperjelas. Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus diperjelas. Jangan cerita kepada teman-temannya, lambe Muhammad tepan lahir. Muhammad siapa? Saya kocak sampean itu Muhammad adalah Nabiullah. Kecuali Muhammad tukang sayur atau Muhammad besen seumpama. Muhammad Junaidi seumpama.
Ini kalau apa? Tapi kalau menyebut nama Nabi Muhammad harus diperjelas. Bahkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi, al-bakhil. Siapa itu al-bakhil ya Rasulullah? Al-bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak membaca sholawat. Itu, ada orang bercerita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampean tidak menjawab, itu termasuk al-bakhil. Bakhil itu adalah cerai. Harus dijawab. Makanya itu termasuk akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Kita baca sholawat jangan pernah hina. Bahkan baca sholawat walaupun dengan ria ini kata lemah. Ini kalau masalah tetap diberi pahala. Tapi kalau dengan cara menghina, dengan cara mainan, itu termasuk kita tidak punya akhlak. Intinya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Itu inti dari akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi itu dalilnya. Itu termasuk akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, nah ini kemarin memang Senin kemarin ada pertanyaan masalah akhlak kita kepada orang tua dan akhlak kita kepada guru. Itu apakah ada perbedaan atau gimana? Terus termasuk akhlak kita kepada orang tua. Orang tua itu adalah orang yang menyebabkan adanya kita di dunia. Tanpa orang tua kita tidak akan hidup, kita tidak akan dilahirkan ke dunia ini. Jadi nikah reng sepo. Nah, akhlaknya gimana? Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita selama 9 bulan dengan jerih payahnya. Makanya cek sampai kita itu durhaka kepada orang tua. Jadi dawuh Gusti Kanjeng Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya termasuk akhlak kita kepada ibu adalah jangan pernah sakiti ibu. Bahkan apalagi sampai membentak dengan kata-kata saja kita tidak boleh. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan Senin kemarin. Biar nanti temu titik perbedaan akhlak kita kepada orang tua dan akhlak kita kepada guru. Titik perbedaannya itu bagaimana? Kenapa? Karena kita wajib saling menghormati. Dan juga nanti ada pertanyaan, dahulu mana antara perintah orang tua dan perintah guru? Itu ada pertanyaan. Jadi mana yang lebih didahulukan? Guru memerintahkan begini, orang tua memerintahkan begini. Itu lebih didahulukan mana? Nanti kita bahas satu persatu. Saya bahas untuk ibu dulu. Ibu itu adalah yang mengandung kita 9 bulan dengan jerih payah dan nyawa taruhannya. Makanya cek sampai ke bentak de ibu dan jangan pernah melanggar perintahnya ibu. Intinya kecuali berupa maksiat. Makanya ibu, kita harus mengingat jasa baiknya seorang ibu. Sahabat Abu Hurairah itu memang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling saya hormati? Ibumu. Siapa yang paling saya ta'dimi? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu." Jadi Nabi Muhammad itu sampai menjawab 3 kali tentang ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru jawaban Rasulullah adalah ayah. Tapi bukan berarti kita menghormati ibu dan mendurhakai ayah. Bukan begitu maksudnya. Dan juga kita tidak boleh
Makanya saya katakan Senin kemarin itu saya katakan orang yang menyakiti ibu, orang yang membentak ibu, dan orang yang melanggar perintahnya ibu, walaupun sampai kiamat pun kalian tidak akan sukses. Torain keponan. Karena apa? Karena kesuksesan kalian adalah ada ibu di belakang kalian. Intinya, Dek Neka, jangankan membentak, jangankan melanggar perintahnya dengan kata-kata atau dengan kata-kata Dek Neka, itu sudah durhaka kepada ibu. Paham Gi? Kesoro melek kopi bibun, cong melek buja cong. Itu termasuk kita tidak punya akhlak kepada ibu. Ayah juga begitu. Ayah itu adalah orang yang sudah mengeluarkan peluh bekerja setiap hari untuk menghidupi istri dan anak, untuk menghidupi kalian seorang anak. Itu sudah intinya yang sudah saya jelaskan itu untuk akhlak kepada orang tua itu sebenarnya sudah Senin kemarin. Nah sekarang saya insya Allah akan jelaskan lebih detail tentang akhlak kita kepada guru. Guru atau yang disebut dengan ulama, atau yang disebut dengan kiai, atau yang disebut dengan ustadz, itu adalah guru. Makanya guru itu adalah orang yang menyelamatkanmu dari malapetaka kebodohan. Itu adalah guru. Siapa yang mengajarkan kita sholat? Guru. Siapa yang mengajarkan kita puasa Ramadan? Guru. Siapa yang mengajarkan kita wudu? Siapa yang mengajarkan kita kenal kepada Allah dan Rasulullah? Guru. Makanya guru itu adalah orang yang menyelamatkanmu dari malapetaka kebodohan. Guru adalah wajib kita hormati, wajib kita takdimi, wajib kita jangan pernah melanggar perintah guru, kecuali berupa maksiat. Kecuali berupa maksiat. Bi gurun sorong kecok cong, itu tidak boleh kita ikuti. Atau bi gurun sorong judi, itu tidak boleh. Guru itu meliputi semua, dari ulama, kiai, ustadz, dan guru. Sebenarnya semuanya itu sama, cuman hanya nama. Makanya kalau di Sudan itu ustadz itu sudah S3 itu, S2, sudah jadi profesor. Moneng Madura pokok ngajarin bismillahirrahmanirrahim eker langker neknya main ustadz. Moneng Sudan larang ku ustadz neka. Kotu andi gelar S2 baru disebut dengan ustadz. Makanya syekh seumpama bener syekh anu di ruah, syekh tujuan tedung de beni, syekh tujuan ngakan beni termasuk akhlak kita kepada guru, jangan pernah menghina guru. Apa yang diperintahkan guru kerjakan laporan. Pernah suatu ketika, ini tanpa membantah seorang guru, ketika di situ ada Nabi Muhammad berjalan dengan unta. Nah sahabat itu memegangi kendali unta, seneku ontana. Ternyata di depan itu bodo-boto paling rajin, bodo-boto raja. Ternyata bi Gusti Kanjeng Nabi soroano penyingke betojah. Mon reng dina mungkin Ustaz rajin Ustaz tak bisa mungkin ketibi mungkin dek nikah. Tapi sahabat itu karena taat kepada gurunya, taat kepada Nabi Muhammad, akhirnya bi Gusti Kanjeng Nabi tanpa basa-basi penyingke beto nikah. Sahabat tanpa basa-basi moro ekala beto king namang penyingke. Itu termasuk akhlak kita kepada guru. Intinya jangan pernah membantah, kadang mengeluh. Banyak kadang mon murid kita kan kadang adzan kana kadang tidak nih kan tanggi jam menutin insyaallah enten tanggi din lo kira
enten beda soal beda nang anak esro bejeng ya pun pahlan najis setok celana nah kita oneng gula gula lo nyebut nyaman le beda ki pasera oke beda telakar cek esro bejeng anu pak celana najis paling nasor anu pak melarat senuk kalah neka tahun yang lo nyebut nyamah ki mungkin beda mungkin dan juga termasuk akhlak kita kepada guru adalah kita wajib yakin bahwa kemuliaan guru bahwa kemuliaan guru melebihi kemuliaan kedua orang tua. Kita wajib yakin bahwa kemuliaan guru melebihi kemuliaan orang tua. Kenapa kok begitu? Kenapa alasannya? Kok guru itu lebih mulia daripada orang tua kita? Kenapa? Karena yang mendidik roh jiwa kita adalah guru. Guru itu nanti, kenapa guru itu adalah orang yang menyelamatkanmu nanti di akhirat? Kita kenal kepada Allah, siapa yang mengajarkan? Guru. Kita tahu sholat, wudu, zakat, Ramadan, semuanya itu adalah guru. Orang tua. Orang tua itu hanya memberi nafkah berupa dunia. Intinya, ini kita harus yakin bahwa kemuliaan guru melebihi kemuliaan orang tua. Ayya takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Jadi yang mendidik roh jiwa kita adalah